Pelanggaran kode etik oleh aparat penegak hukum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelanggaran kode etik, tentu kita harus paham apa itu kode etik. Kode etik merupakan perbuatan yang dapat membedakan benar atau salah dalam bertindak. Atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang harus dilakukan ataupun perbuatan yang harus dihindari. Sehingga kode etik ini dapat dianggap sebagai pola aturan, tata cara, atau pedoman etis saat hendak melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan profesi seseorang. Sayangnya, banyak orang yang terkadang mengesampingkan terkait kode etik ini. Hal ini tentu saja menimbulkan pelanggaran-pelanggaran kode etik, salah satunya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, realitanya masih saja aparat penegak hukum menodai kepercayaan masyarakat. Misalnya kasus suap. Kita tahu bahwa suap merupakan salah satu suatu perbuatan yang melawan hukum dan seharusnya dihindari oleh aparatur negara. Selain melawan hukum, perbuatan ini juga berlawanan dengan kode etik yang telah berlaku. Salah satu contoh kasus penyuapan oleh aparat penegak hukum yakni kasus suap pajak yang menyeret 2 pegawai negeri sipil pajak. Kronologi kasus. Wawan ditangkap berdasar dari perkembangan kasus dugaan suap pajak yang bertujuan untuk merekayasa nilai pajak 3 perusahaan yaitu PT Gunung Madu Plantations untuk pajak tahun 2016, PT Banpan Indonesia untuk pajak 2016 dan PT John Lynn Baratama untuk pajak tahun 2016 dan 2017. Kasus ini sendiri merupakan rentetan hasil pengembangan kasus yang menjerat Angin Praitno Aji. Wawan sendiri menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan dan juga sebagai Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan periode 2014 hingga 2019. Sebelumnya Wawan hanya dipanggil sebagai saksi atas suap senilai 15 miliar rupiah dan 4 juta dolar Singapura yang setara dengan 42 miliar 147 juta 12 ribu rupiah, dengan jumlah total 57 miliar 147 juta 12 ribu rupiah. Wawan ditangkap karena dianggap tidak kooperatif selama proses penyidikan sedang berlangsung. Kode etik yang dilanggar atas kasus suap Angin Praitno Aji yang juga menyeret Wawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan meliputi 1. Menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. 3. Menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku dengan menjunjung tinggi norma yang berlaku dalam masyarakat serta kode etik dan kode perilaku pegawai. 4. Menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. 5. Berbicara dan bertindak secara jujur, akuntabel, transparan sesuai dengan fakta, kebenaran dan ketentuan yang berlaku. 6. Tidak meminta, menerima dan atau memberikan sesuatu dalam bentuk uang, barang, dan atau fasilitas dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung dari atau kepada wajib pajak, sesama pegawai, pihak yang patut diduga menimbulkan kepentingan serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 7. Mengutamakan kepentingan bangsa dan organisasi di atas kepentingan pribadi. Penyelesaiannya. Dengan demikian, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menangkap Wawan Ridwan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kemenkeu, di Sulawesi Selatan, Sulsel. Penangkapan Wawan Ridwan yang kini berstatus tersangka dilakukan pada Rabu, 10 November 2021, di Sulawesi Selatan. Wawan Ridwan ditangkap lantaran tidak kooperatif selama proses penyelesaian penyidikan perkara dugaan suap pajak pada 2016 dan 2017. Kasus tersebut menjerat bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Angin Praitno Aji.